Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika Tanyun mengejar Ling Xia, Tianzun tertinggi dan Zanpeng yang paling dekat dengan celah dalam formasi. Mereka saling melirik dan mengikuti Ling Xia menuju celah. Tanyun dengan cepat menyusul Dewa Ling Xia dan menebas punggungnya dengan pedang. Ling Xia yang tidak bisa melarikan diri berteriak dengan dingin, "Aku akan bertarung denganmu." Zanpeng tidak peduli apa hasil akhirnya. Kalian semua harus melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng dan memberitahu Dewa Leluhur Xingtian dan Dewa Leluhur Si Yuan apa yang terjadi di sini. Ingat, kalian juga harus memberitahu Dewa Leluhur Si Yuan bahwa pelacur Sui Ying Tianzun adalah putri dari Hongmeng Supreme. Setelah berbicara, Ling Xia memegang pedang, berbalik tiba-tiba, dan bertarung sengit dengan Tanyun. Mata keru Zanpeng dan Tianzun tertinggi dipenuhi dengan air mata. Mereka berdua tampak sedih dan melarikan diri dari formasi pedang. Keduanya tahu bahwa Ling Xia kemungkinan besar akan malang hari ini. Jadi ketika mereka melarikan diri, mereka berdua sedih dari lubuk hati mereka. Namun mereka berdua yang baru saja melarikan diri dari formasi menemukan Zhen Subing, Toba Yingying, dan Xuan Yuanro menatap mereka dengan niat membunuh. Zanpeng, kita harus bertarung dengan mereka. Tianzun tertinggi meraung. Di mata mereka berdua, tiga wanita di depan mereka hanyalah Raja Dewa tingkat 9. Jadi mereka memiliki peluang besar untuk menang. Namun, dalam pertempuran sengit berikutnya, keduanya merasa bahwa mereka salah. Setelah Ling Xia melarikan diri dari pedang Tanyun, dia terbalik, menatap Tanyun dan berkata, "Apa yang membuatmu rela melepaskan suamiku? Selama kamu mengatakannya, aku menjanjikan segalanya padamu." Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian berdua akan mati hari ini, tidak ada yang hidup." Setelah berbicara, Tanyun memegang darah. Dengan semburan darah menembus dada Dewa Xingtian. Hati Ling Xia dipelintiri seperti pisau dan air mata menetes. Mata Tanyun ganas. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan-lahan memutarnya di dada Dewa Xingtian. Dia menatap Ling Xia dan meraung, "Kamu binatang berhati serigala. Aku mengadopsimu dan membesarkanmu, tetapi kamu mengkhianatiku tanpa ampun. Iya, aku akan memberitahumu. Aku memperlakukanmu seperti anak perempuan, tetapi kamu mengkhianatiku. Hatiku terasa sakit." Di hadapan raungan Tanyun, Dewa Ling Xia menghapus air matanya. "Aku tahu, aku minta maaf padamu, tolong lepaskan dia." Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan terus mengaduk di dada Dewa Xingtian. Ketika Dewa Xingtian sedang sekarat, Tanyun mengeluarkan pagoda, melemparkan Dewa Xingtian ke dalamnya. Tangan kanan Tanyun tiba-tiba melambai. Ling Xia masih membakar jiwanya dan menatap Tanyun. Dewa Ling Xia melemparkan teknik Guizhong terkuatnya. Percikan memercik kemana-mana. Setelah beberapa saat, Tanyun secara bertahap menang. Dewa Ling Xia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa menangkis. Ketika suara acuh tak acuh Tanyun terdengar, dia mengambil celah. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan menghilang dalam sekejap. Muncul di samping Ling Xia dan memegang pedang di lehernya. "Tendangan ini untukmu membalas dendam kebaikanku karena membesarkanmu." Dengan air mata kemarahan dan kesedihan di matanya, Tanyun mematahkan tulang kaki kiri Ling Xia dengan satu tendangan. Dewa Ling Xia tampak kesakitan. "Tendangan ini untukmu membalas kebaikan yang aku kembangkan untuk dirimu." Tanyun menendang dan mematahkan tulang kaki kanan Ling Xia lagi. Memikirkan adegan ketika dia mengangkat Ling Xia sebagai murid di masa lalu, hatinya terasa sakit. Melihat Ling Xia yang kakinya dihapus sendiri, Tanyun tidak memiliki dendam sedikit pun di hatinya. Sebaliknya, dia merasa tertekan. Tanyun memukul dada Ling Xia dengan telapak tangan. Tulang rusuknya patah, organ dalamnya terluka parah, seteguk darah menyembur keluar. Segera setelah itu, gumpalan darah bocor. Melihat Ling Xia yang terluka parah, air mata jatuh dari mata Tanyun. "Karena kamu mengkhianatiku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu habisi? Juga setelah aku mati, kamulah yang memerintahkan pemusnahan semua penduduk kota Dewa Hongmeng. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam?"
Tanyun menjadi semakin marah dan tiba-tiba melemparkan Lingxia ke lantai 2 pagoda. Setelah itu, Tanyun tidak segera melucuti formasi pedang karena dia sangat sedih. Tidak peduli seberapa kejamnya Dewa Lingxia, dia memang memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Tanyun tinggal sendiri di formasi pedang untuk waktu yang lama sebelum melucuti formasi pedang. Pada saat ini, Tianxun tertinggi dan San Peng sedang berbaring di puncak gunung. Di samping mereka berdiri Shen Shubing, Xuan Yuanru, dan Toba Yingying. Suamiku, Shen Shubing mengerutkan bibirnya. Apakah kamu menghabisi Lingxia? Belum. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama habisi musuh, lalu eksekusi Lingxia, Dewa Xingtian, San Peng, dan Tianxun tertinggi. Tanyun menempatkan San Peng di lantai 3 pagoda dan Tianxun tertinggi di lantai 4. Ya, aku akan mendengarkanmu. Jejak kesedihan melintas di mata Shen Shubing dan segera dia melihat gumpalan darah yang mengalir keluar dari baju besi Tanyun. Kamu terluka, tolong pulihkan dulu. Tanyun melemparkan senyum meyakinkan pada Shen Shubing dan berkata, ayo pergi. Suara Tanyun terdengar di seluruh bagian kota. Aku Hongmeng Supreme. Kalian dulu menghabisi bawahanku, dan hari ini aku ingin kalian membayar hutangmu dengan darah. Mendengar raungan Tanyun, seluruh kota Dewa Hongmeng, baik dalam pengasingan atau para dewa yang diburu oleh Dongfang Yusui, Shenji, Mushen Tianxun, dan yang lainnya, mereka semua merasa panik. Di puncak gunung suci Hongmeng, Tanyun mengeluarkan 11 pedang Hongmeng, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, ukuran tubuh Tanyun melonjak menjadi 20.000 kaki, dan 11 pedang yang berputar di sekitarnya melonjak hingga 10.000 kaki. Shubing, Rower, Yingying, ayo pergi. Setelah Tanyun berbicara dengan suara yang dalam, dia memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng, melompat turun dari puncak gunung suci Hongmeng, terbang dengan kecepatan tinggi di langit malam. Xuan Yuanru, Shen Shubing, dan Toba Yingying mengikuti dari belakang. Saat membantai musuh, untaian jiwa dan darah sisa musuh memasuki kolam spiritual di antara alis Tanyun, dan kemudian memasuki jantung Hongmeng. Pada akhirnya, itu ditelan di istana tempat Yuyan ditempatkan. Tanyun percaya bahwa setelah pembantaian, istrinya Yuyan bisa bangun. Malam ini adalah malam berdarah. Malam ini adalah malam gemetar dan putus asa bagi musuh. Ini adalah malam di mana musuh kehilangan nyawa sebelum sempat bertobat. Keesokan harinya, matahari terbit. Darah di kota Dewa Hongmeng bergulir, bau darah yang menyengat menjijikan. Semalam miliaran penduduk kota dibantai dan tidak ada yang selamat. Dengan pengecualian satu orang. Orang ini adalah Ling Tong, bocah lelaki yang dulu berada di sisi Tanyun. Dan sekarang dia adalah orang nomor 1 di alam Dewa Hongmeng sebagai master pemurnian. Ketika Ling Tong mengetahui bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia menangis dengan gembira. Pada saat ini, di reruntuhan istana Dewa Hongmeng, Tanyun berhenti. Di sampingnya adalah istri-istrinya, dan di sebelah kiri di depannya ada 73 pria kuat di ranah Raja Dewa yang telah menyerah. Di sebelah kanan berdiri Shen Shuzhen, Sui Xian, dan yang lainnya, serta semua binatang buas. Di tanah di depan Tanyun, ada 4 orang, yaitu Dewa Lingxia, Dewa Xingtian, San Peng, dan Tianxun tertinggi. Tanyun menatap mereka berempat dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian tahu mengapa kalian masih hidup? Jika tidak tahu maka aku akan memberitahu, karena aku ingin kalian mati menyedihkan. Tanyun menatap San Peng dan berkata dengan sungguh-sungguh, pengawalku yang paling terpercaya di masa lalu, bagaimana aku harus membersihkanmu? Tuan Hongmeng Supreme, tolong. Sebelum San Peng bisa selesai berbicara, Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi menelan tenggorokan San Peng. Segera, San Peng yang terluka parah tidak bisa lagi berbicara. Pada saat ini, San Peng tahu bahwa dia akan mati hari ini, dan dia menatap Tanyun dengan keengganan di matanya. Aku menghabisi seluruh keluargamu, itu karena mereka pantas mati. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bertemu keluargamu. Kekosongan itu sedikit bergetar. Tanyun mengeluarkan pedang ketika dia hendak menebas San Peng. Dia berhenti dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, menghabisimu hanya akan mengotori pedangku. Segera, Tanyun menyingkirkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Ketika dia memberi isyarat, pedang yang tersebar di puncak gunung suci Hongmeng naik ke udara.
Pergelangan tangan Tanyun berputar dan dengan tirai pedang, segera lengan dan kaki San Peng dikuliti, hanya menyisakan tulang. San Peng yang tidak bisa berbicara berkeringat seperti hujan, wajahnya pucat. Tanyun tidak langsung menghabisinya, tetapi memotong tangan kanan Tianzun tertinggi. Tianzun tertinggi berteriak, dan mulutnya ditendang oleh Tanyun, semua giginya rontok. Tanyun melambaikan tangan kanannya, gelombang kekuatan suci menyapu Tianzun tertinggi dan San Peng. Yisin, kendalikan suhu api, bakar selama 3 hari 3 malam, lalu bakar sampai mati. Mengikuti kata-kata Tanyun, api Hongmeng terbang keluar dari tangan kanannya dan menyelimuti San Peng dan Tianzun tertinggi. Di bawah nyala api Hongmeng, San Peng dan Tianzun tertinggi berguling-guling kesakitan. Tianzun tertinggi memandang Bai Xuanyi dengan samar dan menangis. "Putriku, selamatkan ayah." Bai Xuanyi mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan dingin, "Tanpa sepengetahuanku, aku telah menganggap pencuri sebagai ayah selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kebaikanmu dalam membesarkanku, aku pasti ingin menghabisimu dengan tanganku." Setelah itu, Bai Xuanyi mengabaikan Tianzun tertinggi. Pada saat ini, Tanyun datang ke Dewa Lingxia dan Dewa Xingtian selangkah demi selangkah. Dia memegang pedang. "Katakan, di mana api penyucian yang kamu buat? Lepaskan klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata 3, dan klan Buddha iblis di api penyucian." Dewa tertinggi Lingxia yang terluka parah berkata dengan suara lemah, "Aku memerintahkan keempat dewa ini untuk dihabisi." Tanyun langsung marah dan menggunakan mata Dewa Hongmengnya. Ketika dia melihat Lingxia, ekspresinya kusam. "Bicaralah," Tanyun berkata tanpa ragu. "Klan surgawi, klan Panlong, klan Buddha iblis, dan klan singa bermata 3. Apakah mereka masih hidup?" Namun, jawaban Lingxia selanjutnya membuat Tanyun menjadi gila. "Mereka semua dihabisi atas perintahku," kata Dewa Lingxia dengan jujur. Aku sangat marah. Tanyun meraung, mengangkat telapak tangan kirinya tinggi-tinggi, dan ketika dia ingin menampar kepala Lingxia, teriakan panik datang dari langit. "Tanyun, jangan habisi ibuku." Detik berikutnya, Li Xin jatuh dari langit dengan air mata, mendarat di depan Tanyun. Segera, Li Ximin juga terbang di samping Li Xiyin. Li Xiyin tiba-tiba berlutut di depan Tanyun, menggelengkan kepalanya dan air matanya menetes. "Tanyun, tolong jangan habisi ibuku. Aku mohon." Saat Li Xin berbicara, dia terus bersujud, mematahkan dahinya dan darah dan air mata bercampur, tergelincir di wajahnya yang menakjubkan. Li Ximin bersujud dalam-dalam kepada Tanyun. Dia tidak mampu untuk berlutut. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa berpikir dalam posisi yang berbeda. Ibunya memang salah, tidak hanya salah, tetapi juga melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Tangisan memilukan Li Xin sangat menyentuh. "Xin, bangunlah." Tanyun menghela nafas. "Aku tidak mau bangun." Li Xin mengangkat kepalanya dan menangis. "Tanyun, aku tahu ibuku telah melakukan kesalahan. Itu benar-benar tak termaafkan. Tapi aku benar-benar tidak ingin ibuku mati. Tanyun, maafkan ibuku demi hubungan kita yang dulu." Sambil menangis, Li Xin bersujud kepada Tanyun lagi. Dan ketika Tanyun terdiam, dia berbalik untuk melihat Lingxia dan mendesak, "Ibu, kamu jelas salah. Mengapa kamu tidak berubah pikiran sampai sekarang? Minta maaf dengan cepat. Kamu minta maaf dengan tulus. Jika tidak, Tanyun akan benar-benar menghabisimu." Mendengarkan suara putrinya, Dewa Lingxia masih tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dewa Lingxia menundukkan kepalanya. Wajahnya tidak dipenuhi dengan ketakutan akan kematian, tetapi penuh dengan rasa malu. "Xin, dengarkan aku." Tanyun memandang Li Xin dan berkata, "Demi dirimu, yang bisa kulakukan hanyalah membiarkan dia dan ayahmu hidup beberapa tahun lagi, tetapi pada akhirnya harus mati. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang yang meninggal di kota Dewa Hongmeng. Aku tidak bisa menjelaskan kepada bawahanku yang meninggal di masa lalu. Apakah kamu tahu, setelah ibumu mengkhianatiku, dia memerintahkan pemusnahan miliaran penduduk kota yang tidak bersalah, hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia berkhianat padaku." Oke guys, sampai sini dulu dan ini jadinya Lingxia bakal mati apa enggak kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nanti di next episode, mungkin di hari besok kalau nggak capek Mimin nggak libur ya begitulah. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.